Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Gembira bersama dengan saudara lagi dalam program Belajar Sekolah Sabat bersama-sama dengan kami. Kita sudah masuk di pelajaran yang ketiga di kuartal yang pertama 2024 ini. Dan tajuk pelajaran kita adalah Tuhan yang bertakhta. Ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 93 ayat yang pertama. Saya akan bacakan dalam versi Borneo-nya. Dikatakan seperti ini. Tuhan bertakhta, pakaiannya adalah keagungan. Tuhan berpakaian keagungan dan dia telah menyaluti dirinya dengan kekuatan. Sesungguhnya dunia telah diasaskan dan tidak dapat diganjakkan. Pada minggu ini kita akan belajar melalui buku Mazmur bagaimana Tuhan itu adalah Sang Pencipta, Tuhan itu adalah Hakim yang adil, Tuhan itu adalah Raja di alam semesta ini. Dan bersama-sama dengan Tuhan tidak ada yang perlu kita takuti karena dia akan bersama dengan kita, di samping kita. Kalau sahabat kita menjelaskan kepada kita begini. Tuhan menciptakan dan memelihara segala yang dia telah ciptakan. Dialah Raja yang berdaulat atas seluruh dunia. Dan dia memerintah dunia dengan keadilan dan kebenaran. Hukum dan ketetapannya adalah baik dan menghidupkan orang yang memeliharanya. Tuhan adalah hakim yang adil, yang memastikan bahwa dunia kekal teratur. Dia melakukannya dengan memberi ganjaran kepada orang benar dan menghukum orang jahat. Tapi pada masanya, bukan masa kita. Nah, di hari Ahad, saudara dan saudari, tajuknya adalah Tuhan telah menciptakan kita. Mazmur 8 dan Mazmur 100 memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu adalah pencipta dan juga manusia ini adalah ciptaannya. Ini memberitahu kepada kita bahwa manusia ini tidak terjadi, tidak wujud secara tiba-tiba. Namun ada satu kuasa yang besar telah mewujudkan manusia ini, telah mencipta manusia ini. Nah, dalam Mazmur 93 ayat 2 dan Mazmur 102 ayat 25 sampailah ayat ke-27, di sana kita dapat melihat bahwa Tuhan itu tidak ada permulaannya dan juga Tuhan itu akan ada sampai selama-lamanya. Berarti Tuhan yang kita sembah Sang Pencipta ini tidak ada yang mencipta dia. Wujud sendirinya sejak semula sampailah selama-lamanya. Namun demikian, kalau sahabat kita berkata seperti ini, Tuhan bukan saja menganugerahkan kewujudan manusia, ya manusia dengan kewujudan. Dia menjadikan Israel purba umatnya dan kawanan domba di padang rumput. Dalam Mazmur 100 ayat 3. Tanggapan ataupun ungkapan kepada umatnya dan domba-dombanya ini menyatakan keinginan Tuhan untuk mau memiliki hubungan yang rapat dengan manusia. Saudara, kita memiliki Tuhan Sang Pencipta yang kita sembah. Tuhan yang baik hati, Tuhan yang rendah hati yang mau memiliki hubungan bersama-sama dengan saudara. Nah, di hari Isnin dengan tajuk Tuhan yang bertakhta. Sini kita dapat melihat dalam Mazmur 97 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Dan ini berbicara bagaimana Tuhan ini berkuasa sebagai Raja di dunia, bukan saja di dunia ini tetapi di seluruh alam semesta. Dan ini dapat kita lihat di dalam penciptaan Tuhan, di dalam keselamatan yang Tuhan berikan, dan di dalam penghakiman yang Tuhan akan berikan kepada setiap manusia. Pemerintahan Tuhan ini didasarkan oleh belas kasihan, keadilan, kebenaran, keteraturan, dan juga keseimbangan di dunia ciptaannya. Pemerintahan Tuhan ini menyatukan kedua-dua penyembah yang di surga dan juga di bumi di dalam pujian kepada Tuhan. Dan ini memberi kita jaminan, saudara, bahwa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang perlu kita takuti karena dia adalah Raja yang akan melindungi kita. Nah, pemazmur percaya, dikatakan sebelah sahabat, pada pemerintahan Tuhan yang berdaulat dan terus berkembang dalam jaminan penghakiman yang adil. Dengan iman, umat Tuhan akan bersukacita dalam pertabalan kerajaan Tuhan melalui pelayanan penebusan Kristus dan penyempurnaan kerajaan itu pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, di hari Selasa, saudara, Tuhan adalah hakim. Tuhan bukan saja pencipta, Tuhan bukan saja Raja, tetapi Tuhan juga adalah
hakim. Dia memberikan hukum. Hukumnya ini adalah adil, dan bukan saja Tuhan ini tahu memberi hukuman kepada orang yang bersalah, tetapi Tuhan juga menanti untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah, namun mau bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, sekolah sahabat kita berkata begini, Tuhan menyelidiki hati manusia sebagai sebagian daripada penghakimannya. Penghakiman Tuhan didahului oleh pemeriksaan Tuhan terhadap kehidupan manusia, mencari siapa saja yang boleh diselamatkannya. Ini juga dipanggil sebagai pemeriksaan penghakiman. Tuhan itu melihat hati saya dan saudara. Kalau kita benar-benar mau kembali kepada Tuhan, Tuhan dapat melihat itu. Nah, bagaimana pemeriksaan penghakiman ini dapat berfungsi? Ada dua cara sekolah sahabat kita menjelaskan kepada kita. Pertama, orang-orang ataupun umat Tuhan akan dilepaskan, akan diselamatkan daripada genggaman orang-orang jahat, di mana Tuhan akan memberikan mahkota kemenangan kepada orang-orang umat-umat Tuhan yang rendah hati, yang berarti mereka sudah diselamatkan. Kedua, orang yang jahat yang tidak mau bertobat itu akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Pemazmur berseru kepada Tuhan untuk menghakiminya, tetapi bergantung kepada kebenaran Tuhan untuk membelanya. Hakim yang adil dan mau mengampuni, itulah Tuhan yang kita sembah saat ini, ya saudara dan saudari. Di hari Rabu sentiasa mengingat perjanjiannya. Dalam Mazmur 94 ayat 14, janji Tuhan telah berjanji kepada umatnya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan ataupun tidak pernah membuang umat-umatnya. Ya. Dan ketika Tuhan berjanji, itu bukan sahaja satu kata-kata, tetapi itu adalah, di sekolah sahabat kita menjelaskan, dia akan secara aktif bekerja untuk memastikan mereka selamat di dalam dia. Dia mengampuni dosa, mengajar, memberkati, dan menguatkan umatnya. Ketika Tuhan berjanji, dia tidak hanya berkata-kata tanpa tindakan, tetapi dia akan memberikan ataupun menyertakan tindakan di dalam janjinya itu. Berarti merupakan panggilan kepada kita juga. Ketika kita melihat janji Tuhan ataupun membaca janji Tuhan dalam Alkitab, adalah panggilan untuk kita untuk bertindak dengan cara yang dapat memberi penghormatan dan kemuliaan kepada Tuhan. Nah, sekolah sahabat kita begini, apabila Tuhan mengingati perjanjiannya, ia melibatkan lebih daripada satu kesadaran atau ingatan, karena ia sentiasa membawa kepada tindakan. Saudara, ketika kita membaca janji Tuhan, mari kita bertindak. Satu tindakan yang dapat memberi penghormatan kepada Tuhan. Di hari Kamis, testimoni Anda sangat pasti ataupun kesaksianmu sangat teguh. Ini di hari Kamis berbicara tentang hukum Tuhan, di mana hukum Tuhan ini tidak akan pernah berubah. Hukum Tuhan ini adil, hukum Tuhan ini mengajar orang ke jalan-jalan yang benar. Hukum Tuhan ini juga adalah janji, dan hukum Tuhan ini merupakan juga lampu yang melindungi umatnya daripada jerat-jerat setan. Ketika kita menuruti firman Tuhan ataupun hukum Tuhan, memelihara hukum Tuhan, sekolah sahabat kita menjelaskan begini, kedamaian yang besar yang dinikmati oleh mereka yang mengasihi hukum Tuhan jelas bukan hasil daripada ketiadaan pencobaan sama sekali. Ia sebaliknya berasal daripada tinggal di hadirat Tuhan dan mempunyai hubungan yang lengkap dengan. Ketika kita memelihara hukum Tuhan, bukan berarti tidak ada pencobaan, tetapi ada pencobaan. Namun ketika ada pencobaan pun dalam kehidupan kita, namun kedamaian yang besar tetap menjadi milik kita. Kenapa? Kita memiliki hubungan yang rapat dengan Tuhan, dan juga kita mau tinggal bersama-sama di dalam Tuhan. Saudara dan saudari, demikian pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan yang bertakhta memberitahu kepada kita secara ringkas bahwa ketika kita menyembah Tuhan Sang Pencipta, yang dikatakan dalam Mazmur ini, maka tidak ada yang perlu kita takuti karena Tuhan akan berada bersama-sama dengan kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat minggu ini. Tuhan memberkati.